Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan tema Smart Greenhouse. Ini kami akan mempresentasikan hasil dari rancangan Smart Greenhouse kita. Di sini untuk tim kita sendiri, yaitu untuk saya sendiri sebagai moderator, yaitu Muhammad Shoki Firdaus dengan NIM 2003-32135. Lalu ada rekan saya Fanata Iwari Tifara dengan NIM 2003-32135 Lalu ada selanjutnya Ziandra Rafif dengan NIM 2003-32120. Lalu selanjutnya ada Geraldine Isabel Manalu dengan NIM 2003-32016. Lalu ada Amanda Juliana Putri dengan NIM 2003-32089. Lalu yang terakhir ada Naila Hafsah Rinanti dengan NIM 2003-32145. Next slide selanjutnya yaitu untuk latar belakangnya. Jadi pertanian modern ini menuntut sistem yang efisien dan adaptif. Namun rumah tanam skala kecil ini masih mengandalkan pemantauan secara manual. Jadi untuk itu dikembangkanlah Smart Greenhouse berbasis IoT ini yang dapat memantau suhu, kelembapan tanah, dan cahaya secara otomatis. Serta juga mengaktifkan penyiraman saat tanah kering. Jadi seluruh aktivasi ini sistem dipantau secara real time melalui aplikasi Blink yang telah kita buat. Untuk prototipe ini diuji pada tanaman sawi hijau yang memerlukan kondisi lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan yang sehat. Untuk next selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya itu. Selanjutnya ada objek. Pertama, objek dari proyek ini adalah sebuah miniatur rumah kaca atau greenhouse yang dirancang untuk mensimulasikan sistem pertanian modern berbasis Internet of Things. Fokus proyek tidak hanya pada pemantauan kondisi tanaman, tetapi juga bagaimana lingkungan mikro seperti suhu, kelembapan udara, intensitas cahaya, dan kelembapan tanah bisa dikendalikan secara otomatis untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Melalui sistem ini, tim membangun dan mengembangkan miniatur smart greenhouse yang dilengkapi dengan berbagai sensor dan aktuator untuk mensimulasikan proses pertanian presisi. Data yang diperoleh dikirim secara real time ke platform Blink, memungkinkan monitoring dan pengendalian dari jarak jauh. Proyek ini menjadi rancangan awal dari pertanian cerdas yang hemat energi, ramah lingkungan, dan mendukung ketahanan pangan masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada rumusan dan tujuan masalah. Rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana memantau suhu, cahaya, dan kelembaban secara real time. Yang kedua, bagaimana sih integrasi sensor dan ESP32 untuk kendali otomatis. Nah, tujuannya itu yang pertama, membangun sistem smart greenhouse berbasis IoT. Yang kedua, otomatisasi pengendalian suhu, tanah, dan cahaya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan hasil pertanian. Baik, selanjutnya itu solusi. Solusi yang ditawarkan dalam proyek ini adalah sistem rumah kaca miniatur berbasis IoT yang mampu memantau dan mengontrol kondisi lingkungan tanaman secara otomatis. Sistem ini dirancang untuk menjawab tantangan pertanian modern, terutama dalam hal efisien penggunaan air, kontrol suhu, pencahayaan, dan pemantauan kelembapan udara dan tanah. Melalui integrasi sensor DHT22, LDR, dan soil moist V2 yang dikendalikan oleh microcontroller ESP32, sistem dapat merespon perubahan lingkungan secara real time. Data dari sensor akan diolah dan ditampilkan melalui link, sehingga pengguna dapat melakukan monitoring kontrol dari jarak jauh. Di antaranya ada kelembapan otomatis storm monitor dan fungsi otomatis saat tanah kering, dan pencahayaan yang menyesuaikan intensitas cahaya dan jarak jauh lewat smartphone. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk kajian teori, yang pertama itu ada konsep greenhouse dari Wikipedia tahun 2024. Jadi greenhouse ini merupakan bangunan dengan atap transparan seperti kaca atau plastik bening yang memungkinkan radiasi matahari masuk dan mempertahankan panas dalam ruangan. Ini menciptakan lingkungan hangat yang ideal bagi pertumbuhan tanaman seperti sawi yang sensitif terhadap cuaca luar.
Selanjutnya itu ada karakteristik tanaman sawi dari Rukmana tahun 2002 dan Cahyono tahun 2003. Tanaman sawi ini memerlukan tanah yang lembab, gembur, serta pH-nya itu antara 6 sampai 7. Dan sawi ini ideal ditanam di daerah dengan suhu siang sekitar 21,1 derajat Celcius dan suhu malam 15,6 derajat Celcius dengan pencahayaan 12 sampai 16 jam per hari. Jadi ketidaksesuaian iklim sangat mempengaruhi pertumbuhan. Untuk yang ketiga sendiri itu ada Internet of Things. IoT adalah sistem di mana objek fisik seperti sensor dapat terhubung ke internet untuk mengirim data secara real time. Dalam proyek greenhouse ini, sensor mengirim data ke aplikasi smartphone untuk mempermudah pemantauan suhu dan kelembapan. Selanjutnya itu ada kajian teori nomor 4 yaitu modul ESP8266. Jadi modul ESP8266 ini adalah modul Wi-Fi yang berfungsi sebagai penghubung microcontroller atau Arduino Uno dengan jaringan internet. Modul ini memungkinkan data sensor dikirim secara nirkabel ke Blink untuk ditampilkan ke pengguna secara real time. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada sensor DHT11 dan soil moisture YL100. DHT11 membaca suhu dan kelembapan udara, sedangkan YL100 mendeteksi kelembapan tanah. Kedua sensor ini penting untuk memastikan tanaman sawi tidak terlalu kering atau terlalu basah agar pertumbuhannya optimal. Selanjutnya ada kontrol otomatis dan logika sistem. Logika pada Arduino IDE disusun agar ketika suhu di bawah 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di bawah 83%, maka kipas dan sprayer aktif. Jika kelembapan tanah lebih kecil dari 500, maka pompa air menyala. Ini menjaga kestabilan mikroklimat dalam greenhouse. Dan yang terakhir, hasil pengujian sistem. Data hasil pengujian selama 7 hari menunjukkan sistem berhasil menstabilkan suhu pada 30 derajat Celcius dan kelembapan udara pada 83%. Tanaman sawi tumbuh sehat dan tidak kering, dan akar tidak membusuk, menunjukkan keberhasilan sistem otomatis ini. Selanjutnya ada komponen yang kita pakai di sini. Yang pertama ada modul ESP32 sebagai komponen utama. Lalu sensor yang kita pakai ada yang pertama sensor soil moisture V2.0. Lalu ada sensor suhu dan kelembapan udara DHT22. Lalu yang ketiga atau sensor terakhir yaitu sensor cahaya atau LDR atau Light Dependent Resistor. Dan ada komponen tambahan seperti contohnya LCD 16x2. Di sini aktuator yang kita pakai ada 3. Yang pertama ada pompa air DC, lalu ada kipas mini, dan yang terakhir ada lampu LED. Nah, ini rangkaiannya. Ini gambar rangkaiannya. Untuk pinnya DHT22 itu ada di pin 26. Lalu soil moisture sensor ada di 34. Terus pompa DC ada di pin 18. Terus LDR ada di 32. Lalu selanjutnya itu LCD ada di pin 21 dan 22. Lalu kipas ada di pin 5 dan LED ada di pin 2. Ini untuk flowchartnya. Yang pertama start atau mulai, lalu reading sensor atau baca sensor, lalu sensor membaca apakah tanah kering. Jika iya, nyalakan pompa. Jika tidak, sistem akan melihat apakah suhu tinggi. Jika iya, nyalakan kipas. Jika tidak, sistem akan membaca lagi apakah cahaya kurang. Jika iya, nyalakan lampu. Jika tidak, akan menampilkan data di LCD.
Nah, terus dari yang setelah menyalakan pompa, jika ia nyalakan pompa itu akan menampilkan di LCD juga. Lalu selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada sistem kelembapan tanah. Itu ada komponen yang namanya sensor komponen, yaitu sensor capacity soil, moisture V2, dan ada aktuator pompa air DC. Terus tujuannya untuk mengetahui kadar air di media tanam. Jika kadar air kurang dari yang dibutuhkan oleh tanaman, maka tanaman akan sulit untuk tumbuh, bahkan mati jika terus dibiarkan. Selanjutnya, sistem kontrol kelembapan tanah. Komponennya itu ada sensor soil, moisture V2, dan ada pompa air sebagai aktuator penyiram tanaman, dan ada ESP32 sebagai pengendali utama dari semua sensor. Terus ada ambang batas kelembapan 2000, semakin tinggi dan semakin kering. Jika semakin tinggi itu akan kering, dan jika semakin rendah itu akan makin basah. Logikanya, jika nilai soil moisture 2000 lebih dari 2000, tanah kering pompanya akan menyala, dan jika nilai kurang dari 2000, tanah lembab itu pompanya akan mati. Sistem yang berjalan secara otomatis berdasarkan pembacaan sensor. Penanaman yang tidak kekurangan air, dan juga mencegah penyiraman yang berlebihan, menghemat air dan waktu tanpa kontrol manual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk sistem kontrol suhu dan kelembapan ruangan. Jadi untuk komponennya sendiri yaitu pertama ada sensor DHT22. Kenapa kita tidak menggunakan DHT11? Karena DHT22 ini rentang suhunya lebih lebar. Ya, ini 150 derajat Celcius, sedangkan untuk DHT11 hanya 90 derajat Celcius. Lalu untuk aktuatornya sendiri kita menggunakan kipas mini, dan komponen tambahannya itu LCD 16x2. Dengan tujuan sensor kelembapan ini itu untuk memantau suhu di dalam ruangan. Jadi bisa mencegah stres panas atau layu pada tanaman dan mendukung pertumbuhan optimal pada tanaman. Untuk penjelasannya sendiri, yang pertama itu ada di komponen yang pertama sensor DHT22 yang mengukur suhu dan kelembapan udara, lalu ada kipas sebagai pendingin, lalu ada LCD 16x2 sebagai penampil data suhu dan kelembapan, lalu ada ESP32 sebagai pengendali logika atau microcontrollernya, lalu ada ambang batas suhu yang kita gunakan yaitu 29,3 derajat Celcius sampai 29,4 derajat Celcius, dan kelembapan referensinya itu 83%. Jadi untuk logika sistemnya sendiri, jika suhu itu lebih besar daripada 29,4 derajat Celcius, maka kipasnya akan menyala. Dan jika suhunya itu kecil dari 29,4 derajat Celcius, maka kipasnya akan mati. Jadi sistem ini fokus dalam menjaga suhu ideal bagi tanaman sawi dan menghemat energi juga. Untuk manfaatnya sendiri yaitu mencegah suhu ruang tanam tetap stabil dan mencegah stres panas atau layu pada tanaman. Selanjutnya itu ada sistem kontrol penerangan otomatis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem kontrol penerangan otomatis. Pertama ada komponen sensor LDR, 2 aktuator lampu LED. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem kontrol penerangan otomatis. Komponen sensor LDR, aktuator lampu LED. Tujuannya menjaga tanaman mendapat cahaya saat lingkungan gelap, menghemat energi dengan menyalakan lampu hanya saat dibutuhkan. Penjelasannya, komponen sensor LDR atau Light Dependent Resistor, 2 LED sebagai lampu indikator, 3 ESP32 sebagai pengendali logika, keempat ambang batas LDR 2000. Logika sistem
Jika cahaya rendah, LDR kecil dari 2000, maka LED menyala. Jika cahaya cukup, LDR besar dari 2000, maka LED mati. Lalu kemudian bertujuan untuk menjaga pencahayaan optimal bagi tanaman dan efisiensi energi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah Blink. Di sini adalah tampilan data stream, yaitu yang pertama untuk di sini V5 untuk kipas, yaitu dengan data type integer. Lalu selanjutnya untuk virtual pin yang ketiga, ini untuk LED dengan sama data type integer juga. Lalu selanjutnya untuk virtual null, yaitu light dengan data type integer juga. Lalu selanjutnya ada virtual 1 yaitu master untuk sensor kelembapan. Lalu ada V4 untuk pompa. Lalu di sini untuk V2 dan temperatur, dan V6 untuk mode otomatis atau dan mode manual. Oke, untuk selanjutnya di halaman dashboard ini di Blink website saya menyetingnya seperti ini. Ini untuk ada switch on off untuk LED, pompa, kipas, dan juga modenya. Di sini ada tampilannya, untuk temperatur juga mendeteksi. Jadi ketika temperatur itu mendeteksi suhunya, dia akan menampilkan di sini berapa derajat. Untuk di sini lampunya, dan di sini untuk tampilan kelembapannya. Nah, lalu selanjutnya ini ada di Blink aplikasi di HP. Ini seperti ini tampilannya yang kami desain. Di sini ada tampilan untuk cahayanya, lalu untuk kelembapan. Di sini terakhir ada ini untuk tampilan Celcius atau suhunya. Lalu di sini ada 3 tampilan untuk on off, switch lampu, pompa, dan kipas. Lalu untuk yang di sini untuk mode otomatis dan mode manual, jadi bisa sensornya nyala ataupun untuk mematikan sensor. Oke, untuk selanjutnya untuk penjelasan Blink ini di konfigurasi awal ESP32 ini terhubung ke WiFi menggunakan SSD dan password. Lalu untuk autentikasinya dengan Blink Out Token, dan platform ini digunakan menggunakan Blink Cloud dan aplikasi Blink. Kemudian untuk pengiriman data sensor ke Blink ini melalui DHT22 yaitu suhu dan kelembapan, melalui virtual pin 1 dan virtual pin 2. Lalu untuk sensor Swellmaster untuk sensor kelembapannya itu menggunakan virtual pin 4. Dan kemudian untuk sensor LDR untuk ini intensitas cahaya menggunakan virtual 0. Jadi selanjutnya untuk penerimaan perintah dari aplikasinya ini, untuk tombol LED virtual menggunakan virtual 3, untuk tombol pompanya menggunakan virtual pin 4. Lalu untuk tombol kipasnya menggunakan virtual pin 5, dan terakhir untuk mode otomatis atau manual ini menggunakan virtual pin yang ke-6. Lalu apa sih manfaat Blink ini? Manfaat Blink ini untuk memantau kondisi rumah kaca secara real time dari HP maupun dari digital, yaitu untuk menghadirkan kipas, pompa, dan lampu dengan jarak jauh dan juga jarak dekat. Jadi lebih praktis dan lebih efisien untuk bagi pengguna. Sekian, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Geraldine. Oke, pada penjelasan selanjutnya itu saya akan menjelaskan miniatur. Yang pertama itu tahap perancangan desain miniatur dan penentuan bahan. Nah, dari miniatur ini saya memilih untuk menggunakan stick kayu, dan untuk atapnya sama bagian-bagian samping kanan kiri belakangnya itu menggunakan plastik mika, dan alasnya ini saya menggunakan karton duplek dan dikaitkan menggunakan lem tembak sama double selotip. Yang kedua itu tahap kedua itu pembuatan struktur awal. Nah, saya di sini masih membuat kerangkanya dulu. Atapnya berbentuk segitiga dan seperti ini contohnya. Nah, yang tahap ketiga itu pembuatan struktur akhir. Ini bentuk struktur akhir miniaturnya saya sudah membuat ada tempat kipas untuk kipas kecilnya, dan di samping kirinya ini jendelanya, pintunya
Dan terakhir ini hasilnya, di depan ini ada pintunya, dan di depan pintunya ini ada alat-alat sensor kami. Nah, miniatur kami itu sengaja dibuat atapnya itu terbuka karena tempat untuk pemasangan sensor dan aktuatornya. Desain rumah ini juga dibuat untuk terbuka karena sirkulasi udaranya lebih baik dan sensor bisa mendapatkan kondisi lingkungan yang sebenarnya. Selama pengujian, penempatan sensor di dalam rumah berjalan efektif. Data tetap akurat dan seluruh perangkat dapat diakses serta diuji dengan mudah. Sistem berjalan stabil tanpa gangguan. Kesimpulan dari presentasi kami itu adalah sistem pemantauan dan pengendalian lingkungan greenhouse berbasis IoT berhasil dirancang dan diimplementasikan secara real time. Sensor DHT22, LDR, dan kelembapan tanah mampu membaca parameter lingkungan secara akurat. Sementara aktuator seperti kipas, pompa, dan lampu dapat dikendalikan otomatis berdasarkan ambang batas yang ditetapkan. Data ditampilkan melalui LCD dan dikirimkan ke platform IoT untuk pemantauan jarak jauh. Microcontroller berperan sebagai pusat integrasi sensor dan aktuator dalam sistem miniatur. Greenhouse berhasil diimplementasikan. Fungsi sistem layak sebagai sistem yang dinilai potensial untuk diimplementasikan pada skala nyata guna untuk mendukung fasilitasi pertanian modern. Mungkin sekian saja penjelasan dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang bertemakan Smart Greenhouse yang beranggotakan untuk saya sendiri yaitu Muhammad Syakir Firdaus dengan NIM 2023-32135. Di sebelah kanan saya ada Saya Gerald Sulaiman Lalu dengan NIM 2023-32616. Dan sebelah saya kiri Saya Kanati Wartifara dengan NIM 2023-32112. Dan saya Amanda Jalana Putri, NIM 2023-32089. Saya Nila Hapsari Nanti dengan NIM 2023-32145. Dan perkenalkan, nama saya Ziandra Nafif dengan NIM 2023-32120. Baik, di sini kita akan mendemokan Smart Greenhouse untuk tanaman sawit kita ini. Mungkin untuk yang pertama akan dijelaskan langsung oleh Naila. Jadi saya Naila, di sini saya bertugas dalam bagian sensor DHT22. Jadi sensor ini memiliki dua peran penting, yaitu mengukur suhu udara dan tingkat kelembapan di dalam greenhouse. Jadi sensor ini itu juga terhubung ke pin D26 dan datanya itu dikirim ke aplikasi Blink setiap 3 detik. Lalu jika suhu udaranya itu melebihi 29 derajat Celcius di dalam ruangan ini, maka kipasnya akan otomatis nyala. Jadi coba kita langsung. Terlihat bahwa di LCD-nya itu menampilkan informasi tentang suhu saat ini. Jadi terlihat bahwa kipasnya sudah menyala. Selanjutnya untuk kipas ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada kipas pendingin. Di sini kipas pendingin berada di pin D5 dan dipasangkan melalui relay dan power supply. Fungsinya adalah yang pertama menurunkan suhu udara di dalam ruangan. Ya, fungsi utamanya itu dan memberikan sirkulasi udara untuk kenyamanan tanaman. Tujuannya adalah yang pertama mencegah overheat pada tanaman dan menjaga kondisi yang stabil.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sensor kelembapan tanah. Sensor ini terpasang pada pin analog 34 dan akan membaca nilai ambang batas setiap beberapa detik. Jika nilainya melebihi 2000 berarti tanah kering, akan otomatis pompanya akan menyala dan disiram. Sensor ini akan menjadi acuan untuk pompa air ini kering, dan jika dimasukin ke pompa akan mati jika tanah sudah lembab. Saya Geraldine akan menjelaskan fungsi pompa air. Pompa ini terhubung ke pin 18 dan bekerja berdasarkan pembacaan sensor kelembapan tanah. Jika tanah kering, pompa akan menyala dan menyiram tanaman. Namun, jika berada di mode manual, pengguna dapat mengontrol pompa langsung dari aplikasi billing melalui virtual pin V4. Ini memungkinkan pengguna tetap punya kontrol penuh dalam situasi tertentu. Saya Fata, di sini saya akan menjelaskan sensor cahaya atau LDR. Sensor ini membaca intensitas cahaya di dalam ruangan dan terhubung ke pin A32. Jika ruangan gelap atau nilai kecil dari 2000, maka sistem akan otomatis menyalakan LED pada pin D2 untuk membantu penerangan tanaman. Jika terang, LED akan mati. Fitur ini juga bisa dikontrol secara manual melalui aplikasi Blink. Kita coba dulu, kita tutup. Ketika ditutup dan kecil dari 2000, maka lampu LED-nya akan menyala, dan ketika dibuka kembali, lampunya akan mati. Oke, selanjutnya saya mau Coki Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan integrasi dengan Blink. Jadi semua data dari sensor suhu kelembapan dan cahaya tadi dikirim langsung ke Blink agar pengguna bisa memantau greenhouse dari lewat mana saja. Mungkin dari aplikasi, dari jarak jauh, ataupun dari dekat. Jadi pengguna ini bisa mengaktifkan mode otomatis juga mode manual ya, lewat tombol DV6. Itu ini. Jadi ini kita mengaktifkan ada mode otomatis, yang mana mode otomatis ini itu membuat sensor ini berjalan dengan otomatis. Dan kita juga untuk mode off-nya, jadi kenapa kita menggunakan ada mode off dan mode manual dan otomatis, supaya dengan mode manual ini aktuatornya ini bisa dikontrol dengan jarak jauh. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai mode manual, maka akan tabrakan dengan sensor itu sendiri. Jadi sini tadi udah. Terus selanjutnya di sini setelah mode manual, di sini kita ada tiga tombol untuk 3 aktuator, yaitu lampu, pompa, dan kipas. Nah, jadi di sini untuk lampu sendiri, jadi ketika kita nyalakan, dia akan nyala lampunya. Kalau mati, dia mati. Selanjutnya untuk pompa, ketika dinyalakan, dia akan dimatikan, dia mati. Hasilnya untuk kipas, untuk mode manual dikontrol untuk nyala. Jika dimatikan, dia akan mati lagi, dan dinyalakan, dia akan nyala lagi. Oke, mungkin itu aja untuk versi Blink dari saya. Baik, mungkin sekian demo yang sudah kami lakukan dari Smart Greenhouse pada malam hari ini. Sekian, terima kasih.